Legislator on the Road pemirsa kembali hadir untuk Anda. Program ini dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Kita masih ada di bulan Ramadan dan pastinya juga ini masih dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke-542 ya. Masih banyak PR yang belum terselesaikan, tapi ada juga progresnya. Nah, terkait dengan masalah-masalah yang belum terselesaikan, saya ingin berbincang bersama dengan Wakil Rakyat, ada Ibu Dia, ada juga Pak Haji Hanafi di sini. Banyak masalah yang belum terselesaikan. Dari Pak Haji Hanafi dulu nih Pak. Masalah yang berat, banjir, sampah, jalan. Mana dulu sih Pak yang harus dibenahi Pak? Ya, terima kasih Mbak. Ya. Jadi kalau untuk permasalahan saya rasa ya di Kabupaten Cirebon memang sangat banyak. Dimana apalagi di periode yang sekarang ini tersendat oleh COVID, Mbak. Jadi pembangunan kita ini ya kurang begitu maksimal. Jadi yang pertama, yang utama kalau menurut pribadi saya ya, ini infrastruktur dulu. Perekonomian bisa jalan dengan infrastruktur. Infrastruktur bagus, insya Allah perekonomian lancar. Nah, di samping itu kita banyak kendala. Yang pertama yaitu infrastruktur, ya Pak. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Ekonomi yaitu penanganan banjir khususnya untuk wilayah timur. Gimana sih solusinya? Jangan sampai kita ini punya klausul atau punya kata-kata langganan banjir. Langganan itu bukan banjir loh. Sebenarnya kita berlangganan ke toko online lah, kan gitu. Belanja yang enak-enak gitu ya Pak ya. Kita berlangganan boleh. Kalau langganan banjir, aduh sangat tidak etis dibilang langganan banjir. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini problema masalah sampah. Tapi mudah-mudahan dengan adanya TPU yang di Karangubang Dedah, TPA yang di Ubang Dedah mudah-mudahan bisa terkurangi. Tinggal di wilayah baratnya, mudah-mudahan kita progres ke depan ini bisa punya TPA di wilayah barat, supaya wilayah kabupaten yang di dapil 1, 2, 3, dan 4 ini dekat. Kan sudah ada 2 nih Pak ya, Ibu ya. Ada Burung Santri, Kubang Delem juga, tapi memang belum. Burung Santri masih nyewa, Mbak. Belum optimal ya Bu ya. Oh, begitu. Itu masih jadi kendala juga. Kalau sewa, yang namanya sewa Mbak ya, beda dengan punya sendiri toh. Iya. Jadi kalau punya sendiri lebih ya gimana lah, kayaknya lebih kuat. Kondisinya juga sudah menumpuk ya, overload gitu ya Bu ya. Kalau Ibu sendiri apa nih Bu yang harus dilakukan terlebih dahulu Bu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon ini Bu? Ya, Mbak Novi dan pemirsa Radar TV Cirebon yang saya banggakan, bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Cirebon, izinkan kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Cirebon ke-542. Semoga moto atau tema kali ini, Cirebon Aku Kelangon, ini betul-betul merindu yang bagus, rindu yang memang betul-betul patut dirindukan. Bagaimana Kabupaten Cirebon tuntas dari persoalan, apakah itu mengkait tentang sampah, mengkait tentang jalan, infrastruktur jalan yang tidak layak, terkait tentang perekonomian, tentang pendidikan, tentang kesehatan dan sebagainya. Tadi sudah kita dengarkan bersama dari rekan kami satu fraksi Partai Golkar, Bapak Haji Hanafi, kebetulan beliau di Komisi 4, tentunya lebih menguasai di bidang sosial. Kaitan kalau bidang sosial itu banyak tentang kesejahteraan, tentang kesehatan, tentang pendidikan dan sebagainya. Jadi ya kalau menurut saya pribadi yang perlu dan paling utama dituntaskan dari persoalan yang ada memang kaitannya dengan sampah. Sampah itu bagaimana kita lihat berserakan di pinggir-pinggir jalan. Tetapi progresnya tadi sudah dikupas sedikit, bahwa kita sudah mempunyai tempat pembuangan akhir berbasis teknologi yang ada di Karangwareng. Kecamatan Karangwareng ini cukup representatif ya, lokasinya dan juga itunya juga sudah didesain sedemikian rupa untuk bagaimana mampu mengelola sampah dengan berbasis teknologi. Artinya tidak hanya untuk menimbun atau menampung, tetapi itu juga langsung bisa dikelola. Tinggal bagaimana masyarakat bisa nggak
mengelolanya dengan baik. Kita mempunyai ada salah satu desa yang ada di Kecamatan Beber, pengelolaan sampahnya sudah bagus banget. Bahkan mereka sampai kekurangan sampah, Mbak Novi. Wow, Iya, kekurangan sampah. Jadi mereka mencari sampah ya? Betul, mereka mencari sampah. perlu Mangga. ditiru. Kalau misalnya ada sampah-sampah yang berserakan masih gitu, tinggal tergantung masyarakatnya mau apa enggak mengelola dengan baik dan apik. Jadi bernilai ekonomi mungkin ya Bu ya? Bernilai ekonomi sekali, dari hal yang berbau, dari hal yang busuk, dari hal yang tidak mengenakan, menjadi nilai ekonomis yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Karena didaur ulang sampah-sampah tersebut. Makanya mereka mengajak kepada seluruh lapisan desa-desa yang tersebar di 412 desa dan 12 kelurahan ini untuk yuk bareng-bareng ngelola sampah dengan baik. Yang pertama itu, mengapa? Dari yang berbau itu ternyata bisa menghasilkan ekonomi. Begitu, menghasilkan uang atau jadi money. bisa menambah penghasilan juga tuh ya, apalagi untuk bisa ibu-ibu rumah menambahkan, tangga juga yang kreativitasnya Bu ya. Betul sekali itu. Yang kedua tentunya infrastruktur. Infrastruktur apa? Infrastruktur jalan. Kita tahu bahwa Kabupaten Cirebon ini memang betul-betul sangat luas. Sehari itu nggak mampu kita ngiterin, enggak. Minimalnya tuh 2 atau 3 hari. Baru bisa kita jangkau semua wilayah yang luasannya 91 km persegi yang ada di Kabupaten Cirebon. Mengapa harus demikian? Ya kita juga prihatin jalan-jalan di kita tidak tertata dengan apik, tetapi tidak usah bersedih karena semua telah diupayakan semaksimal mungkin. Hanya memang perlu penataan ulang baik oleh pihak pengembangnya maupun pemerintahnya juga. Eksekutif dalam hal ini Pak Bupati dan jajarannya harus betul-betul punya greget bagaimana untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan ini dengan apik. Masyarakat juga pasti greget ya Bu. Oh pasti, nggak beres-beres karena berpengaruh itu kesehatan. Salah satu atau beberapa ruas itu tahan Bu Dia, ini udah emosi banget ya. Kita tahan dulu ya Pak Haji Nafi ya. Usaha jeda berikut tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Sampah ini pasti dinas terkait juga kan punya program kayak semacam sampah habis di tingkat desa. Ini juga kan jadi pihak desa juga harus bisa aktif ya Bu ya. Betul. Pak Janafi ya Pak. Aktif. Ini agar permasalahan sampah ini bisa terbantu juga. Bisa. Oke, dari Pak Hanafi sendiri Pak, desa yang ada di Kabupaten Cirebon yang sudah peduli sampah itu sudah banyak belum sih Pak? Kalau desa itu sebenarnya semua peduli Mbak. Cuma terkait penanganan terkadang ya gini, kendala yang ada di desa. Contoh di salah satu desa penanganan udah baik, tapi tatkala ganti kepemimpinan itu yang bikin kendala. Pengelola sampah yang sudah baik itu diganti lagi karena ada sesuatu politik tingkat desa, Mbak. Jadi terkadang kendala lagi yang timbul. Makanya saya tadi mendengar kata Bu Dia apa yang dikatakan di salah satu desa di Kecamatan Beber. Nah itu sebagai istilahnya desa pilot project ya. Sebagai pilot project sebenarnya kita harus mendorong. Mungkin dari pihak kita Dewan hanya mensupport anggaran gimana caranya alokasi dana desa atau ADD ini dialokasikan untuk semacam apa kunjungan kerja atau semacam pelatihan untuk warga desa, nih untuk ya. warga. Kita dari salah satu desa ini bisa mengirim tenaga yang akan dipotensikan untuk penanganan sampah. Kita belajar dari desa yang disebutkan tadi itu lebih bagus. Sebagai desa percontohan itu ya Bu. Jadi kita ambil ilmunya nanti ya. Ilmunya kita perlu pembelajaran. Jadi bayangkan ya, kita mencari sampah ya Bu ya. Biasanya kan kelebihan sampah karena berceceran ya Pak ya. Tapi sekarang ini berlomba-lomba mencari sampah karena ada nilai ekonomi itu ya. Ini butuh keseriusan juga Bu Dia. Oh jelas dong, butuh sekali karena di dalam apa ya, di dalam untuk pengembangan pengelolaan sampah itu kan juga membutuhkan skill ya, skill yang tidak sedikit, skill yang tidak tidak mudah, karena juga dibutuhkan satu. Pertama yang utamanya adalah keseriusan di dalam pengelolaan sampah secara apik dan bertepat guna serta bermanfaat itu gimana. Nah,
kedua juga berbasisnya teknologi. Namanya sesuatu yang berbasis teknologi tentunya membutuhkan satu gagasan dan dengan ide-ide yang betul-betul diaplikasikan dengan situasi dan kondisi potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Dan yang ketiga tentunya memang kita selalu senantiasa, karena saya juga di Komisi 1, sehingga kita mendorong para KUW ini untuk tidak menitik beratkan kepada pembangunan fisik selalu dalam tatanan DPA di APBDes-nya, tetapi juga lebih kedepankan bagaimana untuk pemberdayaannya bisa lebih mengedepan. Kenapa? Dengan melalui adanya alokasi dana untuk pemberdayaan, otomatis masyarakat itu bisa diberikan ilmu melalui pelatihan, melalui pembelajaran, melalui studi banding dan sebagainya, supaya serapan ilmu yang didapatkan, walaupun ada rumor katakan bahwa untuk apa belajar, belajar juga hanya cenderung dia menitik beratkan kepada hura-huranya, tapi tidak seperti itu sebenarnya, karena bagaimanapun juga namanya kita bertujuan untuk bagaimana membangun desa kita dengan segenap kemampuan yang kita miliki melalui pembelajaran formal maupun informal, itu bisa kita dapatkan ilmu itu. Nah, terapan ilmu itu pun juga bisa diketok tularkan akhirnya, sehingga nanti yang tadinya berbau tadi menjadi baunya atau aromanya itu berbeda. Jadi sedap, dari bau ya, Bu? itu menjadi sedap dan segar karena ada mani. Gimana biar baunya jadi sedapnya Pak Hanafi? Ya, kalau ada nilai ekonomi itu udah pasti. Apapun yang berbau tidak sedap juga kalau arahnya ke ekonomi pasti sedap lah. Berubah lah gitu ya Pak. Karena contoh ada suatu ini kandang ayam. Ya. Kandang ayam itu kok baunya kan menyengat ya Pak ya? Iya, menyengat sekali dengan teknis. Beliau sudah membuktikan loh. Oh iya, sudah langsung diuji nih ya. Ini sehingga bau kohe ayam ini nggak bau jadinya. Dan walaupun berdekatan dengan tetangga juga ya. Diolah itu Pak? Di pinggir rumah saya itu kohe ayam nggak bau. Tetangga itu nggak ngomong. Dimanfaatkan untuk apa sih Pak? Ya kan ada semacam teknologi lah ya, supaya gimana nggak bau dan ini bisa untuk pupuk. Waduh, harus ini udah dikasih tahu dong apa sih Pak? Ini dengan sampah juga kan. Oh, ini yang bisa dijadikan pupuk organik. Nah, ini yang bernilai ekonomi yang misalnya ini masuknya ke penguragan, ke rongsok kan bisa. Nilai ekonomi juga, pupuk organik ekonomi juga. Nggak ada kata bau kalau semua masuk ke ekonomi. Sampai yang tadinya dipandang sebelah mata ya Bu ya. Ini akhirnya kalau itu digali dan dicari. Ada pemberdayaan terus juga kreativitas masyarakatnya ya Pak ya. Sangat sepakat kalau misalnya alokasi dana desa untuk pemberdayaannya ini ditingkatkan. Saya sangat sepakat sekali. Ya. Insya Allah lah ke depan rakyat Kabupaten Cirebon, masyarakat Kabupaten Cirebon ini bisa maju. Bisa maju dari berbagai sektor pastinya ya. Udah pastinya kalau ekonominya maju, kesehatan juga bisa tertunjang. Oke, ngomong-ngomong juga ini untuk yang perekonomian di Kabupaten Cirebon meningkat. Betul. Terus juga informasi yang saya dapat untuk IPM juga meningkat, pengangguran menurun. Wah, ini ada progres juga ya walaupun ada PR yang belum terselesaikan. Sekalipun di samping itu ada, jadi memang agak lengkap ya. Ada persoalan, ada solusi, ada progres dan peningkatan terutama di bidang kesehatan. Bagaimana 31 unit puskesmas yang tersebar di 40 kecamatan ya, di 412 desa dan 12 kelurahan, semua tertata apik dan representatif. Coba bayangkan, baik dari timur maupun sampai barat, tengah, utara dan sebagainya, mayoritas puskesmasnya sudah apik, tertata dengan baik dan memang betul-betul tidak membingungkan masyarakat yang ingin berobat, walaupun kita berharap masyarakatnya ini senantiasa sehat semuanya. Jangan melulu datangi ke UPT kesehatan untuk mengobati penyakit-penyakit, sudahlah, jangan sakit-sakit deh. Nah itu tetap sehat dan gembira selalu dan bahagia tentunya. Nah, progres yang lainnya bagaimana? Pengentasan pengangguran. Nah, kita kan sekarang dilirik oleh semua investor, bagaimana pusat, provinsi maupun daerah-daerah wilayah lainnya untuk bagaimana dibangunkan beberapa pabrik yang memang betul-betul bisa menyerap tenaga kerja yang dialokasikan dari masyarakat Kabupaten Cirebon ya. Seperti ada Longrit,
ada PT Nah, itu. Aiton, Di wilayah timur itu ya, Bu Dia, wilayah ya? timur walaupun itu, tetapi bukan berarti wilayah barat juga tidak ada pabrik, tetap ada juga. Hanya bahkan mereka lebih awal. Di sana pun juga banyak, sehingga pengangguran ini lama kelamaan bisa mengurang. Cuma memang ada persoalan di situ. Tahapannya kenapa kok malah dikedepankan gender gitu ya? Padahal namanya pabrik membutuhkan ya tidak hanya gender. Iya. Itu semua laki-laki perempuan harus bisa diberdayakan. Oke, yang dilirik itu di wilayah timur ya Bu ya, Betul, itu yang jadi seperti sektor itu. industri, wilayah Iya, industri gitu ya. wilayah industri. Oh, tapi kan di sana jalannya Sudah rusak Bu masuk Dia. FTV. Ya Pak Nafi kemarin banjir dahsyat gitu kan ya. Oke deh, kita akan Iya. balik lagi ke sajidah berikut ini. Digadang-gadang menjadi sektor industri wilayah timur kita, tapi sayangnya kemarin nih Pak ada bencana kan, itu juga akan menjadi perhatian semua. Video-videonya sangat luar biasa tuh Pak, yang nggak enak ya tuh Pak Hanafi. Ini kan menjadi perhatian juga Pak. Agak malu juga ya Bu sebenarnya Bu ya. Sangat-sangat sekali. Alhamdulillah kemarin kan Banjir tahunan. Mbak kan udah tahu sendiri ya, Komisi 4 kami dari perwakilan Komisi 4 udah meninjau Iya. kebutuhan apa sih. Dan alhamdulillah Mbak udah ditindaklanjuti kita ke BNPB untuk meminta bantuan, misalnya perahu karet yang kurang. Alhamdulillah untuk Komisi 4 kemarin DPRD udah meminta, bahkan Komisi 3 pun sudah datang ke sana, ke dinas apalah nggak ini ya tujuannya. Pada intinya kami DPRD ini sangat peduli dengan warga. Walaupun kami sebenarnya saya ini kan wilayah barat Mbak ya, tapi dengan jabatan yang melekat pada diri saya tetap aja Terpanggil, terketuk gitu ya. Iya, bukan saja wah ini mah wilayah timur, saya bukan wilayah timur, tapi tetap aja. Wakil rakyat ya Pak. Iya. Oke. Tetap. Jadi ini benar-benar juga Cuman karena warga yang disayangkan menantikan gitu, tuh Pak. Mbak, kita ke sana kadang-kadang ya itu jalan, tetap jalan. Astagfirullahaladzim, iya ya. Lagi-lagi jalan ya Pak ya. Iya. Itu. Ya mudah-mudahan lah ke depan dengan adanya ini banpres atau ini bantuan presiden ya, jalan ini bisa dapat dak yang lebih gede sehingga satu ruas, terutama jalan yang penuh lalu lintas ini diprioritaskan dulu. Oke. Prioritasnya perbaikan Prioritas. jalan ini ya, untuk kenyamanan, keselamatan, kenyamanan ini. Keselamatan dan kenyamanan Oh, juga. oke. Jangan sampai kita dari contoh dari wilayah Panguragan mau ke bawa orang sakit, mau ke bawa orang-orang hamil ya Mbak Iya ya. betul. Karena Orang jalannya hamil. rusak. Banyak ceglugan gitu ya. Lahiran di jalan. Jalan kan gitu. Jangan sampai gitu ya Bu Dia. Gitu lah. Harapan yang baik-baik pasti juga diinginkan oleh warga Kabupaten Cirebon Sangat ya Bu ya. sekali, ya. Pengennya tuh hidupnya juga sejahtera gitu. Tidak hanya sejahtera, nyaman. Nyaman. Kan gitu, aman. Semua persoalan bisa tertuntaskan. Iya, iya. Jadi memang betul mengkait tentang banjir. Klausal atau statement bahwa Cirebon terkenal dengan banjir tahunan, terutama Langganan. di wilayah 18 kecamatan itu ya. Nah, itu semuanya memang sangat kita prihatinkan. Yang pertama mengapa? Karena memang kita dialiri oleh beberapa das atau daerah aliran sungai. Nah, sungai-sungai di situ juga kan ternyata memang sungai-sungai besar yang ada yang kita miliki. Nah, karena kita wilayah Kabupaten Cirebon ini sangat unik dan menarik. Mengapa kita berbatasan di selatan, kita berbatasan dengan Kabupaten Kuningan di Jawa Barat. Iya. Di wilayah timur kita berbatasan dengan Tegal dan Brebes. Provinsinya Jawa Tengah. Nah, kalau misalnya wilayah Kabupaten Cirebon ini tidak mendapatkan perhatian yang khusus, baik pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupatennya itu sendiri, ya sangat disayangkan sekali. Mengapa banjir selalu terjadi? Karena memang yang mengitari sungai-sungai itu memang buangan dari Kuningan, adanya di sana. Bagaimana dataran tinggi, kita ada di dataran rendah. Pengelolaan BBWS yang ada, terus sedimentasi yang memang sudah bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun lamanya, ini memang harus kita kelola dengan apik. Nah, oleh sebab Perlu itu adanya normalisasi. Normalisasi iya, semua. melalui normalisasi yang dilakukan oleh BBWS atau Kabupaten Cirebon atau pusat sekalipun, itu memang harus senantiasa dilakukan secara maksimal dan kontinu. Nggak bisa sepihak juga ya, Nggak Bu, ya? bisa sepihak. Ditambah masyarakat juga perilaku hidupnya
sadar untuk memiliki lingkungan, untuk menjaga pembangunan, untuk memelihara lingkungannya secara apik dan baik, itu juga harus dikedepankan. Mengapa? Jangan membuang sampah sembarangan, jangan mendirikan bangunan di atas daerah aliran sungai. Supaya apa? Supaya aliran sungai tersebut tertata apik dengan baik. Pemerintah melakukan normalisasi secara kontinu dan senantiasa intensif, sehingga apa yang terjadi tersedianya atau terjadinya sedimentasi yang bertumpuk-tumpuk berlama-lama tahun makin ke sana itu tidak selalu bertumpuk sampai sehingga membuat daerah sungai itu dangkal, akhirnya mau tidak mau melebar ke penduduk masyarakat. Betul. Jadi perilaku masyarakat juga harus diperhatikan ya Pak Haji Nafi ya. Karena harus ada kesadaran inovasi tinggi. Program sudah dilakukan dari pemerintahan daerah, tapi masyarakatnya tidak mendukung. Beruntung kita insya Allah 2024-2025 BPWS pusat sudah menggelontorkan dana. Ada yang saya ingat ketika itu saya juga ikuti rapatnya, ada 1 triliun yang akan diturunkan di kita untuk menanggulangi 3 das tadi. Ya, di sana ada ada situ Panundaan, ada Ciberes, ada Bendungan Karet, dan itu semuanya akan dialokasikan ke situ. Wah, ini kabar baik ya Bu? Ya, bagaimana supaya setidak-tidaknya banjir-banjir tersebut yang senantiasa menjadikan momok bagi masyarakat wilayah timur ini harus terentaskan, teratasi sedikit demi sedikit teratasi dengan baik dan apik. Oke, jadi butuh kesabaran lagi ya, Pak Hanafi juga Ibu Diah ya. Ini masyarakat yang pasti sudah optimal yang dilakukan dari eksekutif, legislatif juga ya Bu ya. Mohon dukungannya untuk warga Kabupaten Cirebon. Pasti kita memberikan yang terbaik untuk warga Kabupaten Cirebon. Oke, kita ketemu lagi besok di program yang sama dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Sampai jumpa.